Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana dari semalam saya itu menerima beberapa DM dari teman yang bertanya seperti ini. Bang, ini kok Pak JK blunder ya? Bang, ini kok Pak JK keceplosan ya? Bang, ini kok Pak JK salah ngomong ya? Nah, saya tuh bingung teman-teman. Di bagian mana Pak JK salah ngomong ataupun blunder? Karena kemarin saya tuh sudah mereaction video konferensi pers Pak JK di Barreskrim Polri. Tapi saya tidak menemukan kejanggalan. Apakah saya yang kurang teliti? Nah, setelah saya cari-cari di akun-akun pendukung Pak Jokowi, saya tuh menemukan satu akun yang mungkin beliau ini lebih jeli dan mempertanyakan kok Pak JK ngomong seperti itu ya? Nah, nanti kita simak videonya seperti apa. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana sebagian orang-orang yang kemarin meneriakkan impeachment saat halal bihalal, ternyata berikutnya mereka ikut halal bihalal lagi nih sama Anies Baswedan. Waduh. Apakah di Anies Baswedan dia ngomong impeachment lagi? Ya, jadi kalau kita perhatikan kemarin ada dua kubu yang ingin bercerita tentang penggulingan presiden. Tapi nanti kita ulas seperti apa orang-orangnya ya. Karena terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo lagi-lagi membuat sebuah statement yang keliru, yang tidak berdasar, dan juga mungkin dia tidak teliti gitu ya sebagai... Bukan peneliti juga orang ini, bukan peneliti teman-teman. Tidak teliti sebagai manusia gitu dalam melihat arus penayangan dari video AI Richmond dan juga tuduhan-tuduhan liar terhadap YouTuber Nusantara. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini habis waktu kita. Biaya ongkos yang mahal dan terjadi. Yang menjadi pertanyaan publik, Pak, kok Bapak sampai tahu ongkosnya mahal dalam kasus ini? Apalagi Bapak mengatakan secara rinci menimbulkan kerugian puluhan miliar. Nah, ini nih. Itu yang menjadi pertanyaan Bapak. Ini rupanya. Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak punya data atau ada yang memberitahu, Pak? Tolong diperjelas, Pak, biar publik ini nggak penasaran. Gitu ya, Pak? Betul. Ini nih yang saya kelewat kemarin, teman-teman. Pak JK ternyata ngomong begitu. Aduh, ini Pak JK dapat data dari mana ya? Habis puluhan miliar, ongkosnya mahal. Itu dari mana beliau dapat data? Nah, ini perlu dijelaskan lebih lanjut agar netizen atau masyarakat tidak menimbulkan spekulasi baru. Apalagi kan kemarin ini isu Pak JK ini sudah sangat ramai diperbincangkan ya kan. Jangan sampai ya ada isu-isu baru lagi, Pak. Itu saran saya sih. Tapi maksudnya orang ini gue membantah ya, dan gue tidak setuju kepada orang-orang yang bilang bahwa Jokowi ini nggak ngerti apa-apa. Dia ngerti banget, bro. Nah, itu dia. Dia ngerti gimana caranya menaklukkan Ibu Mega, PDI Perjuangan, Surya Paloh, lucu-lucunya Caimin tuh dia taklukkan juga. Lucu-lucunya Caimin. Pak Prabowo pun dibuat kesel sama dia. Wah, ini itulah kehebatan dari seorang Pak Jokowi ya. Pengalaman beliau di dunia politik memang tidak bisa kita kesampingkan, teman-teman. Bayangkan, dari beliau menjadi wali kota sampai beliau menjadi presiden 2 periode, tidak pernah kalah loh. Tidak pernah kalah, teman-teman. Dan cuma beliau, the one and only, hanya Pak Joko Widodo. Dan beliau adalah mastermind, kingmaker. Wah, luar biasa. Siapa ini? Siapa nih? Ferry Amsari, ya impeachment Ferry kemarin kan Amsari. tuh. Ferry Amsari sedang berbincang hangat dengan Abah si Saididu. Terus siapa nih kacamataan sebelah ini? Aceng ya kalau nggak salah ya. Mereka sedang tertangkap kamera, sedang berkumpul ya, sedang bercengkerama dengan junjungannya. Mereka yang ingin menggulingkan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Waduh, waduh, waduh. Tapi ya di acara halal bihalal beberapa waktu lalu yang ngomong soal impeachment, itu ada dua kubu ternyata teman-teman. Ada kubu Banteng, ada kubu Abah. Nah, kubu Banteng ini yang Islah Barawi, yang mantan timnya Ganjar, kemudian SMRC diduga kuat gitu ya kan? Bukan diduga lagi, tapi diduga kuat karena kemarin ada yang spill juga. Dia ini dekat dengan Banteng. Karena survei-survei mengenai Pilpres kemarin yang di atas itu selalu Ganjar. Waduh, waduh, waduh. Dan Ferry Amsari tahu sendiri kan siapa dia. Tahu kan? Udah, bos, ini klien saya. Anda dalam rangka apa berkait? Aku tanya aja. Kok saya bilang nggak mungkin foto Viva sama Pak Refli Harun Pak tersebar. Siapa yang sebar? Enggak, ini buat dokumentasi. Udah, bos, ini klien. Waduh, ini setelah acara rakyat bersuara nih. Aku tanya aja. Kok saya bilang nggak mungkin foto Viva sama Pak Refli Harun Pak tersebar. Siapa yang sebar? Enggak, ini buat dokumentasi doang. Jangan dia. Ini dokumentasi doang. Kalau nanya nggak usah, dia bukan dia. Maksud pertanyaan dia apa tadi ya? Udah. Enggak, mobilnya mana? Mobilnya mana? Mobil klien mana? Mobilnya nggak di dalam masih Pak. Sepeda motornya mana? Sepeda motornya? Udah. Kan ikut jadinya ini. Udah. Waduh, waduh, kenapa ini? Udah. Paham lah. Waduh, kenapa itu? Tadi pertanyaannya orang itu ya apa ya? Tahu nggak orang yang nanya tadi itu siapa teman-teman? Yang pengusaha nikel dari Morowali yang selalu pulang balik Jakarta, Morowali, Solo untuk mendukung orang-orang ini, dan katanya dia juga sempat membayar makanan dari orang-orang ini karena dia dapat rezeki. Padahal waktu di Rakyat Bersuara ngakunya aktivis ya kan, rupanya pengusaha nikel, bos. Waduh, luar biasa. Tapi pertanyaan dia tadi tuh sedikit mencurigakan tuh. Kenapa foto Pak Refli dan juga Bu Tifa tersebar? Loh, foto apa ini? Foto apa ini? Hah? Yang menjadi pertanyaan, foto apa yang tersebar nih? Waduh. Kalau perkara ini diselesaikan sekarang semua sebelum ini mendapat keputusan, ini bisa saja 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa diungkit-ungkit lagi. Sehingga masih ada pertanyaan kan, bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi? Padahal kalau dari kami, dari semua pihak yang memiliki otoritas seperti UGM sudah menyatakan sudah clear. Betul. Tapi masih saja ada orang yang melakukan upaya-upaya untuk mendiskreditkan hal tersebut. Jadi kami tetap ingin ini sampai ke persidangan sehingga ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjelaskan mengenai ijazah tersebut. Sudah menangani dari tahun 2023 dan sebelumnya ya. Ada gugatan di PN Pusat, ada di Petun dan sebagainya, dan semua sudah gugur. Artinya Pak Jokowi menang. Jadi kalaupun ada gugatan-gugatan lagi, silakan saja. Kembali lagi itu hak mereka mengajukan gugatan. Tapi mengenai pelaporan kami di Polda Metro Jaya, perkara pidana pencemaran nama baik, itu kami rasa itu harus dijalankan. Sehingga ada putusan pengadilan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, oleh karenanya semua pihak yang menyatakan sebaliknya, tentunya itu Melawan hukum, ini penting nih. Yang mau jadi presiden, selamat. Benar-benar sih. Aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Iya. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team tenang, ya. Jadi saya ini confident. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Wow, turun loh biaya haji. Walaupun harga aftur naik, keren. dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Saya minta izin Presiden, ya? dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar.
Ketika kasus ini sudah hampir sampai ke persidangan, Jokowi itu berusaha menarik-narik supaya nggak sampai. Ya, dikasihlah RJ, dikasih iming-iming ini, beberapa orang kena lah tuyul-tuyul itu ya, gitu sudah ada 2 tambah 1. Ya, dan kemudian apa? Saya bisa yakin Dikasih RJ meskipun Pak ini Jokowi. AI, artificial intelligence, Mbak Cynthia, Ngawur AI pun manusia tetap ini. ada yang buat. Ya, emang mungkin ada. AI ini bisa tumbuh sendiri atau muncul sendiri. Emang Jadi ada pasti ada yang buat. Jadi maksud Anda substansinya, Kalau itu iya. konteksnya, isinya pasti ada Pasti idenya. ada pembuatnya. Dan Betul. apa yang dilakukan Pak JK itu sudah sangat benar. Makanya saya dukung 11.000 triliun persen ya dukungannya. Kenapa? Pertama kali ini muncul di akun namanya Dibikin Channel. Pertama kali katanya Kemudian Dibikin muncul. Channelnya kita strike karena itu hoax. Sekarang muncul lagi namanya, ini namanya mirip-mirip ya, mohon maaf, Ya. tapi bukan terkait ke TV sebelah. Ini namanya insert celebrity. Nah, manusia ini ngomong katanya video itu pertama kali muncul di akun channel yang tadi yang dia sebutkan. Apakah dia tidak ngecek di media sosial lain di mana video itu pertama kali muncul? Siapa yang paling pertama posting? Apakah dia sudah melakukan penelitian itu? Jadi Anda jangan asal ngomong gitu. Jangan asal ngomong kalau di channel itu mulai duluan. Karena setahu saya, channel-channel YouTube itu, apalagi yang repost-repost, yang reaction-reaction, itu biasanya ngambil dari sosial media. Bukan dia yang bikin sendiri, itu yang saya tahu. Nah, makanya Anda, orang-orang ini yang ngaku-ngaku peneliti harus ngecek. Apalagi di media sosial TikTok. Di TikTok ini banyak sekali hoax-hoax yang beredar. Jadi Anda harus cek di situ siapa akun yang pertama kali posting. Itu, saya ajarin nih kau, biar kau pinter. Bukan insert investigasi. Inilah Dibikin Channel. Kemudian ini diglorifikasi oleh akun-akun kelompok yang namanya Ceboker Nusantara. Nih ada Oke, Boy. total ada berapa akun nih? Waduh, banyak banget kalau Ceboker Oke, Nusantara. itu Anda ada kan juga 40-an, mahir soal 40-an, telematika terus kemudian nih, yang- Mas Roy. Iya. Aha. Ini Kalau sudah Anda saya mahir ambil sebagai semua. telematika, siapa kira-kira yang berada di balik grand design ini? Mereka Kalau tadi sendiri. mereka sendiri itu? Mereka sendiri dari kelompok sana, dari kelompoknya Jokowi. Oke. Iya, karena mereka tidak ingin kasus ini lanjut ke persidangan. Ya, karena kan ini udah ketahuan. Sekarang ya, udah makin ketahuan. Hasil dari KIP itu Dari kelompok legalisasinya Jokowi. sudah jelas bermasalah. Oke, Bang Ya, Andi, kemudian gimana Anda yang menjawab lain ada pernyataan dari pengatua, Mas ada Roy? kemudian- Kalau kalau- sebenarnya ada orang-orang yang Iyalah, mendesain, udah makin ada boncos orang-orang ini. yang menciptakan konteksnya, menciptakan Wah, idenya, ngawur manusia ini. karena meskipun disebut AI, tapi konteksnya itu ada, Ada. substansinya ada. Jadi begini ya, sini ya. Kalau dikatakan Roy Suryo itu dan menuduh kita yang membuat itu konyol namanya. Betul, konyol ya, banget. intinya- Jadi artinya begini, kalau yang menciptakan AI itu memang harus diselidiki itu siapa? Yang betul, jelas harus. itu 100% bukan dari kita. Itu ada perbuatan konyol kalau kita melakukan itu. Wah, ini bisa Ya, dilaporin apa ini. yang terjadi mengenai Ya, punya RJ siapa? ya setelah itu muncullah ya bagaimana menggagalkan RJ-nya Rismon itu tidak mendapatkan SP3. Kelihatannya seperti itu ya. Pakar telematika Jadi apa bodong yang dilakukan rupanya, ya oleh kan? Pak JK itu adalah hak konstitusi beliau Oke. untuk bisa melaporkan karena merasa dirinya adalah tercemar ya. Itu kita katakan itu hak konstitusi beliau gitu ya. Oke. Yang telah dikatakan oleh semua orang bahwa itu AI, artificial intelligence ya, Yang diklaim oleh Bang yang Rismon diklaim sendiri oleh juga. Rismon sendiri AI. ya, ya memang harus ada yang namanya klarifikasi dari Rismon itu sendiri. Kita nggak tahu seperti apa nanti kan kuasa Tapi hukumnya gini loh, untuk yang Bang Andi, bisa menjelaskan Bang untuk Rismon itu. ini kan sudah menyatakan bahwa itu adalah buatan AI. Ya. Hanya videonya adalah AI. Tapi Ya. Bang Rismon tidak secara Itu clear masalahnya. dalam klarifikasinya menyatakan bahwa konteksnya, substansinya juga tidak benar, tidak ada yang dibantah. Iya, makanya kan saya katakan itu saya tidak masuk sana karena saya bukan kuasa hukum Oke. dan saya juga bukan yang katakanlah di pihaknya Rismon ya dengan Ya, mereka nggak ada pada saat standing itu kan. juga, ya. Saya ini adalah sebagai pendukung Jokowi yang bagaimana juga bisa apa keputusan mendapatkan RJ itu kita mendukung penuh yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dan Ada teman-teman update terakhir semua. tidak? Kenapa SP3? Jadi Bang biar saya Rismon? selesaikan dulu Oke, ya. silakan. Nah, jadi kan ini kan ada penggiringan opini publik isu-isu yang mengatakan bahwa itu adalah pihaknya Jokowi. Iya, itu udah jelas. 1000% itu salah besar. Nanti terbukti. Karena itu adalah sesuatu yang konyol dan sontoloyo menurut saya. Nanti. Karena ini sudah mau masuk tahapan ke P21 untuk itu ya. Jadi mereka sebetulnya merasa ya ketakutan kalau misalnya SP3 keluar itu dan Risma menjadi saksi mahkota nanti di pengadilan itu akan berbahaya Saksi kepada mahkota mereka. loh. Ya, Wow. jadi ini dipermainkan sebagai panjang untuk opini publik terlepas dari laporan Pak JK itu adalah hal yang tersendiri untuk itu. Nah, kalau kita lihat
Pak JK mengatakan tunjukkan aja ijazahnya. Ijazahnya tuh udah ditunjukkan berapa kali di depan umum juga ditunjukkan untuk itu. Nah mungkin ya Pak JK tidak mengikuti bahwa ini sudah masuk ke ranah pengadilan untuk nantinya itu, dan ijazahnya itu dipegang oleh Polda Metro Jaya. Makanya ijazah itu nanti akan dibuka seterang-terangnya di masyarakat secara terbuka itu sebagai barang bukti. Oke, kalau kita Ya itu kembali penting lagi, untuk kita ketahui, tidak ada penggiringan isu untuk itu. Oke, kalau kita kembali. Semua orang mengecam peristiwa Mei 98. Saya juga, apalagi sebagai triple minoritas. Saya mengalami langsung, saya tahu rasanya harus bersembunyi, takut keluar rumah, tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan sampai kapan. Itu bukan sekedar cerita sejarah bagi saya, itu trauma yang nyata. Tapi yang membuat saya bingung hari ini, justru orang-orang yang mengaku paling vokal membela korban 98, seolah malah ingin mengulang peristiwa 98. Dan ironisnya, saya bahkan melihat ada triple minoritas yang ikut turun demo seolah lupa atau nggak bisa mikir. Setiap kali situasi berubah menjadi kerusuhan, kelompok minoritas seringkali yang pertama jadi korban. Saya tidak sedang melarang orang bersuara, kritik itu perlu, demokrasi butuh itu. Tapi ada garis yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai kritik berubah menjadi provokasi, yang berubah jadi pemicu konflik. Kalau ajakan-ajakan yang mengarah pada eskalasi ini terus didorong dan situasi memburuk, aparat punya tugas menjaga keamanan. Itu memang peran mereka. Tapi yang memancing emosi, yang menyebar narasi harus mau ikut tanggung jawab. Kalau ada casualties atau korban di tengah kerusuhan yang kalian ciptakan. Ini yang saya maksud dalam buku saya, Gibran Let the Game Begin, bahwa terlalu banyak orang yang menjual penderitaan rakyat bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk merebut kekuasaan. Mereka tidak benar-benar ingin luka itu sembuh, karena selama luka itu masih terbuka, selama emosi itu masih hidup, itu bisa terus dipakai. Ada yang tiba-tiba mendadak ikut aksi Kamisan. Jadi mari kita lebih bijak, jangan mudah tertipu, jangan mudah terprovokasi. Buku ini mengajak kita untuk bersatu, untuk bersaing sehat. Ada gejala, bahkan sudah ada di depan mata, demokrasi itu sudah hampir mati. Nggak ada, itu kan ciptaan mereka semua. Ya. Itu kan ciptaan mereka. Itu orang-orang itu kan sama seperti zaman Pak Jokowi gitu kan. Narasinya sama kan. Yang sama seperti sekarang. Demokrasi begini, harus begini dan segala macam. Jelek aja. Jadi nanti abis ini Pak Prabowo nih. Misalnya setelah Pak Prabowo jadi presiden, ada lagi jadi presiden. Mereka akan tetap begitu narasinya. Selama mereka belum dapat jatah kue kekuasaan. Kan tujuan mereka mendapatkan kekuasaan. Coba masyarakat tonton, tidak ada satupun narasi mereka yang mereka sampaikan yang ada ilmunya. Saya dapat bantah itu. Berhadapan-hadapan dengan mereka pun nggak ada masalah. Karena tidak ada satupun yang mereka sampaikan yang berbasis data, berbasis hukum. Ya. Hanya narasi-narasi negatif yang mereka sampaikan dan yang mereka lemparkan itu adalah ketakutan-ketakutan. Ya. Yang sebenarnya tidak terjadi, mereka menciptakan itu. Mereka menciptakan tujuannya agar supaya masyarakat terprovokasi dan masyarakat yang turun. Mereka nggak punya nyali untuk turun. Siapa sebutin? Yang situ, Ray Rangkuti, Ferry. Mereka berani turun nggak ke jalan? Gedor-gedor istana? Nggak berani mereka. Yang kumpul-kumpul hal itu, jangan ajak-ajak masyarakat deh. Mereka ya sendiri berani nggak punya nyali mereka. Waduh, taunya cuma memprovokasi rupanya ya. Takut turun ke jalan, makanya dia kerjanya menyebarkan isu, ya kan? Menyebarkan ketakutan, menyebarkan pesimisme, menyebarkan kegagalan-kegagalan pemerintah. Kemudian yang nanti dipanas-panasin mahasiswa. Waduh, mahasiswa nanti yang turun. Ini kan kasihan teman-teman. Tapi di samping itu kita juga perlu nih mengomentari ataupun men-challenge apa yang dikatakan oleh Roy Suryo tadi. Wah, ini tuduhannya sangat serius teman-teman. Katanya yang menciptakan ataupun yang membuat AI itu, AI Rismon yang mengatakan bahwa Pak JK dalang di balik ini semua dan menggelontorkan uang 5 miliar, katanya dibuat oleh kubu Pak Jokowi. Waduh. Ini pakar telematika atau pakar teletabis. Hah? Dia menuduh kubu Pak Jokowi
yang membuat AI itu dasarnya apa? Apakah karena teman-teman YouTuber Nusantara mengangkat video itu? Nah, perlu dia tahu, 2 channel yang mengangkat video AI itu bukan YouTuber Nusantara. Yang pertama kali mengangkat di YouTube itu bukan YouTuber Nusantara. Dan kalau saya lihat, kedua channel itu juga mengambil source-nya itu dari TokTok, dari TikTok, teman-teman. Bukan dia buat sendiri. Jadi yang perlu Roy Suryo telusuri, ataupun ya yang ngaku sebagai ahli gitu ya kan, kalau dia memang ahli, coba Anda telusuri di media sosial TokTok atau di media sosial lainnya, akun mana yang lebih dulu mengupload video itu, baru Anda mengambil kesimpulan apakah itu dari kubu Pak Jokowi atau bukan. Nah, ini penting, jangan sampai Anda hanya omon-omon seperti omon-omon Anda di buku Anda semuanya. Ini bahaya, Anda jangan menggiring masyarakat dengan data-data yang tidak valid. Anda ini mau dikatakan sebagai ahli tapi konyol juga. Tuduhan Anda nggak berdasar. Anda nggak punya data gitu. Hanya data screenshot dari YouTube ya kan. Setahu saya channel-channel YouTube itu yang reaction, yang re-upload, semua ngambil videonya itu dari TokTok dan dari media sosial lain. Kemudian mereka bungkus, mereka rangkum menjadi video YouTube. Nggak ada yang mereka create sendiri. Ini setahu saya ya, kalau saya melihat aktivitas dari channel YouTube yang dia sebutkan tadi, utamanya yang 2 channel yang bukan YouTuber Nusantara. Ini yang perlu Anda ketahui. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal ngerocos gitu ya kan. Anda seperti orang tak berilmu jadinya. Aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.